tadi kan kita belajar tentang 4 termometer baku kan. Ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, masing-masing termometer ini memiliki yang namanya titik didih dan titik beku. Apa itu titik didih dan titik beku? Kalian masih ingat kan yang waktu kita ngukur air es sama air didih? Air es dia menunjukkan kita pakai termometer derajat Celcius kan. Kalian mengukurnya air es kan dia berada di suhu 0, sedangkan pas kalian mendidih ada yang sampai di 100 derajat Celcius. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena titik didih atau titik tetap atas ini merupakan titik di mana suatu zat itu akan mengalami perubahan wujud. Nah, kalau dia misalkan sudah melampaui di termometer skalanya, dia sudah melampaui titik didih, berarti dia akan mengalami perubahan. Misal kan kita kemarin mendidihkan yang namanya air. Nah, air tadi akan mengalami bentuk perubahan wujud. Dia kan awalnya cair, berubah wujud. Kalau sudah mendidih, dia akan menjadi uap, menjadi gas. Nah, titik perubahan wujud yang kita ukur tadi ini namanya titik didih. Kemudian kalau titik beku, berarti dia akan mengalami perubahan wujud. Beku berarti cair menjadi es, menjadi padat. Nah, titik perubahan wujudnya dia ketika menjadi es tadi namanya titik beku. Nah, kalau misalkan kita ingin mengetahui kan kalian kan sudah mengukur yang Celcius. Kalau kita misalkan ingin tahu di Celcius, kita sudah mengukur suhu tubuh kita misalkan 40 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan kita konversikan ke Fahrenheit, berapa derajat kira-kira yang dimiliki termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin? Kita kan belum tahu. Nah, karena itu kita akan belajar dulu mengenai lanjutan materi yang tadi. Sebelum itu kita mencari tahu skala dari masing-masing termometer ini. Nah, gimana sih Bu cara mencari skala? Nih Bu Guru. Nah, untuk mengetahui skala ini caranya adalah dengan mengurangi titik didih dengan titik beku. Nah, kalian kan sudah tahu nih titik didih Celcius, Fahrenheit berapa? Titik didih itu yang di atas. Maksimal dia akan mengalami perubahan wujud. Nah, kemudian yang titik beku yang di bawah sendiri, nah titik dimana dia akan mengalami perubahan wujud juga. Nah, masing-masing kalian kurangi dulu titik didih dengan titik bekunya untuk mengetahui skala masing-masing termometer ini. Kan kemarin sudah dijelaskan ya. Yang Celcius berarti skalanya 100 dikurangi 0 jadi 100. Kemudian Fahrenheit jadi 180 jadi 80, dan ini jadi 100. 373 dikurangi 273. Nah, habis itu karena ini terlalu besar, kalian bisa disederhanakan biar angkanya ini tidak terlalu besar. Ini. Nah, cara menyederhanakannya gampang. Kalian coret dulu nolnya. Nah, setelah kalian coret tinggal 10, 18, 8, dan 10. Kalian bagi 2. 10 bagi 2 berarti 5. Kemudian 18 bagi 2 9. 8 bagi 2 berarti 4. Dan 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Untuk Celcius dia memiliki skala yang sudah disederhanakan menjadi 5, Fahrenheitnya 9, Reaumur 4, dan Kelvin 5. Jadi perbandingan termometer ini, termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, ini masing-masing adalah 5 dibanding 9 dibanding 4 dibanding 5. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian kan diminta untuk mengkonversi suhu yang telah kalian ukur yang ada di LKPD tadi ke Fahrenheit, ke Reaumur, Kelvin. Pertama kalian tulis dulu diketahui. Misalkan suhu siku 45 derajat Celcius. Kita konversikan
ke Fahrenheit. Nah, itu kalian jawab di sini kan, diketahui. Diketahui suhunya siku kan, suhu siku dengan 45 derajat Celcius. Kemudian dikonversikan kepada Fahrenheit, berarti kita harus mengetahui skala dari masing-masing ini yang mau kita konversikan. Skalanya derajat Celcius dan skala dari derajat Fahrenheit. Gimana cara mengetahui skala tadi? Kan kalian sudah tahu nih skalanya tadi, sudah dihafalkan. Tapi review lagi gimana cara untuk mengetahui skala. Cara mengetahui skala adalah titik DD TD dikurangi TB. Kemudian ini juga TD dikurangi TB. Berapa TD-nya? 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Dan ini titik DD-nya berapa? 212 dikurangi titik bekunya 32 sama dengan 180. Sudah, kalau mau kalian sederhanakan boleh, kalau enggak apa-apa. Berarti ini kalau disederhanakan 5, ini 9. Nah, setelah itu kalian tulis ditanya. Apa yang ditanyakan? Enggak kelihatan. Yang ditanyakan adalah konversi dari Celcius menjadi Fahrenheit berapa, gini kan. Kemudian kalian jawab. Nah, rumusnya kayak gini. Tadi kan mungkin kalian agak bingung karena langsung skala kan, nggak satu-satu. Jadi gini aja wis, rumusnya dibuat kayak gini. Nah, ini kan tadi Celcius ke Fahrenheit. Kalian tulis dulu yang Celcius. Jadi di sini derajat Celcius dikurangi titik beku derajat Celcius per skalanya Celcius. Tadi skalanya gimana? Titik DD dikurangi titik beku. Ini punya derajat Celcius ya, sama dengan punya Fahrenheit. Sekarang derajat Fahrenheit, suhunya Fahrenheit dikurangi titik beku derajat Fahrenheit per skalanya Fahrenheit. Skalanya diketahui dari titik DD milik Fahrenheit dikurangi titik DD milik titik beku milik Fahrenheit. Ini kasih Celsius base biar gak bingung. Nah, bisa tinggal kita masukkan. Tadi kan suhunya derajat Celcius sudah diketahui berapa? 45. Kalian tulis 45 dikurangi titik beku derajat Celcius. Berapa tadi titik beku derajat Celciusnya? Titik bekunya adalah 0, berarti kalian tulis saja 0. Jangan lupa dikasih derajat Celcius dikurangi 0. Nah, 0 derajat Celcius. Kemudian skala. Tadi kan skala gimana ngitung skala? Titik DD, berapa titik DD-nya? 100 dikurangi 0. Kemudian Fahrenheit, karena suhunya Fahrenheit kita tidak diketahui, betul saja tetap derajat Fahrenheit dikurangi titik beku derajat Fahrenheit. Berapa titik bekunya derajat Fahrenheit? Dilihat termometernya, yang di bawah itu merupakan titik tetap bawah atau titik beku, berarti titik bekunya berapa? 32. Ini tujuannya biar sama startnya ya. Ini kan dari 0, yang ini juga harus dari 0, makanya harus dikurangi. Nah, kemudian skalanya Fahrenheit, titik DD Fahrenheit, berapa titik DD-nya tadi? 212 derajat Fahrenheit dikurangi titik beku derajat Fahrenheit-nya 32 derajat Fahrenheit. Ini jangan lupa. Nah, setelah itu kita hitung dulu yang bagian skalanya. Kan sudah diketahui tadi, sudah dihitung di awal tadi kan. Ini
100 kurangi 0 berarti 100, disederhanakan langsung aja ya, 5. Kemudian 212 dikurangi 32 tadi berapa? 180. Disederhanakan menjadi 9. Nah gini. Nah sekarang kita akan kali silang. Kali silang berarti ini dulu ya, 5 kali F, tulis 5 dikali F derajat min 32 derajat F kurung. Kemudian yang ini 45 derajat C dikurangi 0. 45 kurangi 0 berarti kan tetap, berarti enggak usah ya, langsung aja 45 kurangi derajat C dikali 9. Gini, 45 kali 9 405. Kemudian ini caranya menghitung ini, kalau 5 kali F min 32 berarti gini hitungnya. Nah pertama kita ngitungin dulu yang ini, 5 kali F. 5 kali F berarti tetap 5F ya, oh nggak usah ini 5F. Kemudian 5 dikali minus 32 160, berarti minus ya, karena dikali minus 160 derajat F. Nah sama kayak yang tadi cara ngitungnya, kok misalkan ini 5F derajat F dikurangi 160 terus ini 405, dia pindah ruas, ini kan minus, pindah ruas ke sini berarti menjadi plus 160. Ini tinggal 5 derajat F. Nah 405 ditambah 160 adalah berapa? 565. Ini 5 tetap ya, 5 derajat Fahrenheit. Nah 5 ini kan dia ada di ruas kiri, dia perkalian. Kalau kita pindahkan ke ruas kanan berarti dia menjadi bagi. 565 bagi 5, kita hitung sih, 565 bagi 5 65, jawabannya 113. Jangan lupa derajat Fahrenheit. Jadi kalau kita konversikan ke suhu siku tadi kan 44 derajat Celcius, kemudian kita konversikan menjadi derajat Fahrenheit. Berarti kalau kita misalkan ukur menggunakan termometer Celcius, dia menunjukkan skalanya 45 pengukurannya. Nah kalau kita menggunakan derajat Fahrenheit, angka yang ditunjukkan 113 derajat Fahrenheit, seperti itu. Nah sama caranya untuk yang Reaumur sama Kelvin. Yang beda tadi apanya? Titik didih sama titik bekunya, kalian ganti. Ini kan yang diketahui Celcius sama Fahrenheit, nanti tinggal ganti yang Fahrenheit ini ganti Reaumur. Berarti Reaumur, suhu Reaumur dikurangi titik beku Reaumur. Skalanya tadi ngitung dulu skalanya, titik didihnya dikurangi titik beku. Titik didihnya Reaumur 0, titik bekunya 0, titik didihnya 80, berarti dikurangi 80 kurangi 0 sama dengan 80, seperti itu. Jadi tinggal diganti-ganti saja.